Oke, selamat malam. Selamat datang di channel Kejawen Nusantara. Jangan lupa dukungannya, subscribe, komen, like, dan share di channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan penambahan wawasan. Nah, ini langsung saja kita mulai. Sesuai dari request yang di inbox ataupun yang di postingan. Untuk arah rumah langsung ini kita buat tabel ini bukan tabel ya, kompas timur, selatan, barat, utara. Nah, namanya ini ilmu warisan leluhur ya. Jadi kalau ditanya sampai dapat nomor itu dari mana, ya saya bilang saya nggak tahu, orang ini warisan dari leluhur gitu kan. Nah, seperti itu. Ini di timur, kita selalu harus timur dulu. Namanya Jawa itu apa ya, dimulai selalu wetan, selalu timur gitu. Nah, ini kita tulis nomor 7, 8, 9, 13, 14, terus 18. Selatan ini kita taruh di 9, 10, dan 14. Barat ini kita taruh di 11, 12, 15, 16, 17, 18. Utara ini 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17. Ini nomor bukan nomor asal ya, buatan saya ya. Ini nomor memang udah turun temurun seperti itu. Nah, ini biasa dipakai oleh leluhur juga. Nah, ini terus boleh di screenshot dulu. Nah, ini terus saya baca ada yang Kamis Kliwon, arah Kamis Kliwon, mulai langsung Kamis Kliwon. Oke, Kamis Kliwon, langsung saja kita mulai. Kamis Kliwon itu Kamis di angka 8 tambah 8 itu 16 ya kan. 16 ini ada di barat ya, berarti pintu harus menghadap barat seperti itu. Nah, terus ada lagi Minggu Pahing. Minggu kelihatan nggak saudara-saudara? Tekan bentar. Oke, Minggu Pahing. Nah, minggu ini ada di 5, Pahing itu 9. 5 plus 9 sama dengan 14. 14 ini ada di timur, selatan, dan utara. Berarti pintu dia pantangannya cuma menghadap barat aja, nggak boleh menghadap barat. Selatan, timur, utara nggak masalah gitu, seperti itu. Nah, terus mana lagi itu Kamis Legi ini Kamis itu berada di 8 dan Legi itu 5. 8 tambah 5 13. Nah, 13 ada di timur dan di utara. Nah, pintunya harus menghadap utara dan timur. Nah, lagi permintaan tadi apa nih, Kamis lagi Senin itu 4 tambah Wage 4.
8 itu ada di timur dan utara, sama timur dan utara. Oke, terus tadi Senin Wage, Selasa Pon ini Selasa di 3, Pon itu 7, 3 plus 7 10 ini ada di selatan. Selatan, Selasa Pon itu selatan ya, menghadap selatan. Terus ntar dulu nih, apa nih, Minggu Pon, Minggu Pon. Terus Minggu Pon, Minggu itu 5 dan Pon itu 7, jadi 12 ini ada di barat dan utara. Jadi barat plus utara, boleh barat, boleh utara. Minggu Pon. Terus Minggu Pahing. Nah, Minggu itu 5, Pahing 9, jadi 14 itu di timur, selatan, utara. Timur, selatan, dan utara, berarti tadi hampir sama ya, tadi. Nah, ini Minggu Pahing. Terus Selasa Wage, Selasa itu 3, Wage itu 4, 7 timur dan utara. Jadi ini request dari teman-teman yang sudah kasih. Oh ya, masih ada lagi nih, Sabtu Kliwon, nggak bisa Sabtu Kliwon. Sabtu itu di urutan 9, Kliwon itu di urutan 8, berarti 17. 1, 2, berarti barat dan utara. Boleh barat, boleh utara maksudnya. Terus Senin Kliwon. Senin itu di angka 4, Kliwon itu di angka 8, jadi 12 barat dan utara. Boleh barat, boleh juga utara. Terus mana lagi? Senin Wage udah belum? Udah. Oke. Jadi sedulur ini ya, untuk penentuan arah pintu rumah kita ya. Ini selain untuk hoki kita, rezeki kita, untuk jodoh juga bisa, untuk karir bisa. Ini kadang orang Jawa dahulu kita menentukan dari arah pintu rumah kita, gitu. Arah pintu rumah kita menghadap kemana, gitu. Seperti itu. Jadi perhitungannya itu misalkan Kamis Kliwon ya, Kamisnya 8, Kliwonnya 8, di total 16. Nah, 16 ini ada di berapa urutannya, nomornya. Nah, ini nomornya nih,
kelihatan. Bisa di screenshot atau gimana gitu. Seperti itu. Ini untuk arah rumah. Nah, ini arah rezeki. Arah rezeki ini bisa dibilang logo Dino juga. Nah, arah rezeki ini bisa dibilang logo Dino. Nah, ini kita apa ini, timur, selatan, barat, utara. Nah, ini ada nomor-nomornya ya, sama kayak tadi. Kalau ditanya saya nggak tahu nomornya dari mana gitu kan. Nah, ini 9, 13, 17. Nah, selatan ini di 10, 14, 18. Barat ini ada di 9, 13, 17. Utara ini ada di 8, 12, 16. Jadi seperti yang tak bilang kemarin ya, ilmu ini cuman butuh ingatan, tidak butuh tirakat puasa atau apa ya. Misalkan sampai ditanya, ada orang yang tanya, wah saya harus menghadap kemana gitu kan, bisa pakai ilmu ini, ilmu titan ini bisa, tanpa harus puasa ini. Yang penting ingatan sampean aja kuat, yang penting ingatannya itu harus kuat. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk arah rezeki ya. Langsung aja Mis Kliwon, totalnya 16, berarti dia rezekinya di utara ya. Nah, Mis Kliwon utara. Maksudnya tuh begini, jadi maksudnya tuh kalau bisa setiap berangkat kerja, ataupun kalau saya kan tukang ojek ya, kalau ojek itu jadinya ada orderan ke arah utara nih, wah berarti rezeki saya nih sana nih dapat, seperti itu. Tapi kalau mengantisipasinya, misalkan itu ya udah dapat orderan ke arah barat, ya udah orderannya saya cancel gitu. Seperti kalau misalkan si Kliwon ini rumahnya ada di posisi timurnya si pekerjaan itu, berarti nggak masuk gitu. Seperti itu, jadi malah ibaratnya kemakan. Nah, terus Minggu Pahing tak bacain aja ya, tak tulis lah makanya. Kalau Minggu Pahing ini totalnya 14 nih, total 14 Minggu Pahing. 14 berarti ada di selatan, rezekinya ada di selatan, silahkan jalannya ke selatan. Senin, Kemis, Legi itu 13 ada di barat, silahkan jalannya ke barat. Cari sampean ibaratnya gimana ya, cari inspirasi ke barat gitu kan. Misalkan lagi nganggur, sampean jalan aja ke barat ya kan, jalan nih barat, ntar nanti ada inspirasi di situ gitu. Nah, tadi sampai mana tadi? 13 Kamis Legi, Senin Wage 8, berarti di utara. Nah, rezekinya ada di utara gitu. Terus Selasa Pon 10 ada di selatan. Minggu Pon 12 utara. Terus Minggu Pahing 14 selatan. Selasa Wage ada 7 nggak ada ini. Tahun 7 ada di selatan, tinggalan 7 selatan. Sabtu Kliwon 17 timur. Senin Kliwon 12 utara. Nah, itu seperti itu ya teman-teman, boleh di screenshot nomor-nomornya.
ini hanya butuh ingatan saja. Terus tadi request usaha yang cocok. Kalau Kamis Kliwon ini sebenarnya dia tuh yang berweton Kliwon dan Pon ini untuk daya spiritualnya itu lumayan. Untuk Pon dan Kliwon itu daya spiritualnya sebenarnya lumayan. Cuman kelemahannya ini nggak semuanya sih. Cuman kebanyakan itu nggak kuat tahan lapar gitu. Nggak kuat tahan lapar. Nah, itu kalau untuk tirakat puasa itu nggak kuat tahan lapar ya. Untuk yang Pon dan Kliwon. Nah, tadi ada yang nanya untuk minggu pon untuk jalur kebatinannya ini dia karena Pon ini lebih suka kegoiban, ini dia lebih condongnya untuk arah pengobatan untuk arah pengobatan. Dan ada lagi yang bertanya Senin Kliwon untuk urusan asmara ini sebenarnya dibilang cuman sebenarnya orang ini tuh dari segi finansial lumayan gitu kan, cuman orangnya nggak teliti, orangnya main buru-buru gitu kan. Untuk segi asmara ini coba diusahakan untuk kalem, santai tapi pasti, nggak usah gerusa-gerusu karena semacam bayangan kita kejar itu akan lari gitu. Kita santai aja gitu. Nah, ini terus Senin Wage ilmu yang cocok, Senin Wage. Ini kalau tak lihat ini Senin Wage ini demen suka berbau-bau penarikan pusaka gitu kan. Itu cuman selain pusaka juga dia suka pengasihan gitu. Cuma ya itu dia belum menemukan mana yang pas buat dia gitu. Jadinya kebanyakan ijazah yang diterima tanpa dia kerjakan, jadi numpuk ijazah gitu. Terus apa lagi nih, Selasa Wage ini untuk tingkat kebatinannya sebenarnya ada turunan, cuman dia itu sebenarnya tirakatnya juga kuat, cuman susah sih, kayaknya untuk indranya dibuka itu agak berat gitu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin jika kita tetap berusaha, itu pasti bisa gitu. Kalau misalkan sampean umurnya belum sampai 30, belum sampai 40, kemungkinan nanti dari 39 sampai 40 ini proses transisinya sampean gitu. Nah, nanti di 41 sampai 43 nya baru sampean mengetahuinya. Seperti itu. Oke, itu untuk beberapa pertanyaan itu. Nah, terus saya mau share juga untuk arah-arah rezeki arah rumah udah kali ya. Nah, share juga ini kita kan taunya Selasa Kliwon itu anggur kasih gitu ya. Nah, selebihnya Selasa Kliwon itu ada Neptunya 40 gitu. Dia ada Neptu 40 juga dia. Dan Neptu 40, nah itu lumayan kalau kita puasain. Saya ada 3
3 Neptu 40, dimana dimulai dari Selasa Kliwon sampai Kamis Pahing. Terus Selasa Pon sampai Kamis Kliwon, Kamis lagi sampai Sabtu Pon. Nah ini kebaca nggak? Tulisannya jelek. Nih, ini bukan 3 hari berturut-turut. Kalau sering kita puasakan gitu kan, ini daya AC kita itu makin bertambah ya, feeling kita juga bertambah, kepekaan kita bertambah. Dan ini sangat cocok sekali misalkan untuk berdagang, untuk memulai usaha itu cocok sekali. Karena ini hitungannya dia naik, tonnya naik. Contohnya ini Selasa Kliwon, Selasa itu di angka 3, Kliwon itu di angka 8, 12. Terus Selasa Kliwon, Rabu Legi itu Rabu di sambil ngitung saya agak lupa. Rabu itu 7, Legi itu 5, 12. Kamis itu 8, Pahing itu 9, 17. Nah, seperti itu teman-teman. Selasa Kliwon. Ini salah 8 tambah 3 ke 12. Pas saya itu 41. Nah, ini utannya naik ini. Nah, 11, 12, 17. Jadi kalau ibaratnya usahanya akan naik gitu. Nah, kalau orang kerja ntar jabatannya makin bertambah seperti itu. Nah, itu dimulai, kalau misalkan mau usaha dimulai dari Selasa Kliwon bisa, dari Selasa Pon juga bisa, Kamis Legi juga bisa, seperti itu. Jadi kalau buat usaha baru mau mulai gitu, atau bisa mau kenalan sama cewek, dimulai dari sini. Mau mulai gebetan sama cewek, dimulai dari Selasa Kliwon bisa gitu kan. Ntar kedepannya jadi pacarannya langgeng ya, sampai aki-aki, nenek-nenek gitu kan, sampai maut memisahkan, seperti itu. Nah, terus saya apalagi nih ya, ini babakan seperti ini jarang ini ya. Nah, terus saya mau sedikit cerita peradaban ilmu itu. Pertama kan kejawen, Arab, terus Jawa. Kejawen itu ya yang nggak ada bahasa Arabnya sama sekali bacaannya. Nah, kalau Arab ya tahu sendiri. Nah, kalau Jawa ini ya udah campuran, ada Jawa ada Arabnya, seperti itu. Nah, kalau saya sendiri ada kejawennya, ada Arabnya juga ada. Arabnya itu saya punya Asmasir. Nah, kalau Jawanya sendiri pun saya juga ada, jadi bahasa Jawa campuran bahasa Arab itu. Nah, terus ini arah kiblat Selasa Pon. Oke, arah kiblat Selasa Pon. Jadi arah kiblat Selasa Pon itu ke arah ke barat ya kan. Pon itu kan arahnya ke barat. Nah, Selasa ini jumlahnya
sambil tak tulis Selasa Pon. Oke, mati lampunya. Selasa Pon. Selasa itu 3, Pon itu 7. Misalkan kita mau bertirakat gitu, membakar dupa, arah kiblatnya kita itu badan kita menghadap ke arah barat gitu kan, kita menghadap ke arah barat. Nah itu kalau udah kita menghadap barat, kita bisa nyalakan dupanya itu sebanyak ini 3 tambah 7 10 biji dupa, 10 biji dupa kita nyalakan seperti itu. Nah terserah sampean punya amalan apa gitu kan gitu. Nah terus ini ada yang tanya, belajar selalu gagal. Memang saya juga seperti itu, bahkan saya udah lama kalau ditanya belajar selalu gagal itu bisa dibilang baru 2-3 tahunan ini baru berasa ilmunya. Dulu tuh wah saya sempat frustasi gitu, cuman dari situ saya jadi tahu kelemahan, oh harusnya saya begini nih tirakatnya, oh saya seharusnya begini tirakatnya gitu. Jadi saya dulu cuman disuruh sama guru saya silaturahmi ke guru saya, datang ke tempat guru saya itu saya cuma disuruh puasa tanpa diberikan ajian seperti itu. Nah bolak-balik nyampe setahun saya cuma puasa aja tanpa ajian tuh. Nah seperti itu, makanya benar-benar kalau puasa itu untuk pondasi kita ya. Saya yang puasa aja nggak mancing waktu dulu sampai kesel, apalagi yang nggak puasa. Kadang-kadang saya juga bingung gitu. Nah sekarang gini, saya mau sedikit berikan ajian. Ini dulu pernah tak berikan ke anggotaku, namanya Joko Prasetyo ini orang Banyuwangi, dia pedagang martabak gitu kan. Nah, jadi seperti ini penggunaannya, dia dagang martabak gitu kan, saya selalu mantau gitu, saya sering jabrian, saya tanya gimana dagangannya, lagi agak slow nih Kang gitu kan. Oke, jadi saya tanya dia wetonnya apa gitu kan, wetonnya apa. Nah ini gambar yang kemarin ya, ini gambar yang kemarin. Nah dia wetonnya pahing gitu kan, dia wetonnya pahing. Ya udah, sampean duduk menghadap ke arah nih, kalau pahing kan kidul, ke arah kidul ke selatan. Saya cuma bilang sampean duduk ke arah selatan atau ke arah kidul, terus sampean bacakan ini kan. Nah, sampean baca, udah dibacakan nggak sampai 10 menit lah, nggak nyampe lah, itu pembeli datang. Nah bacaannya seperti ini. Bentar dulu. Jadi sebelumnya nih harus paham nafsu kita ya kan. Nafsu kita harus paham gitu. Siapa yang bikin kita sering marah-marah ya kan, siapa yang bikin kita sombong, siapa yang bikin kita senang ilmu goib ya kan, siapa yang bikin kita selalu ngomongin orang. Nah, kita harus paham, dan harus paham dia posisinya ada di mana, kiblatnya ada di mana, seperti itu. Misalkan gini, tadi kembali lagi ke Joko kan,
Kecoko itu dipaing, ya kan, dia nafsunya itu nafsu amarah, ya kan, suka berantem, emosian gitu. Nah, jadi penggunaannya begini, ini mantranya: hung wilahung, hung wilahing, sekaring bawono langgeng, niat ingsun ametek ajiku, sedulur papat kalima pancarku, ngucapake sedulurku sing ning pojok kidul sing warnane abang, metuwa saka jiwa ragaku, ewangono awakku arep golek donya, ojo bali tekan jiwa ragaku nak misale awakku durung entuk donya. Satuhu. Nah, habis membaca seperti itu, dia ngetukkan tangan ke tanah 3 kali atau kaki ke tanah 3 kali. Nah, seperti itu dia baca seperti itu. Nah, nanti ya 10 menit, nggak nyampe 10 menit kadang-kadang itu udah datang pembelinya, seperti itu. Nah, itu amalannya seperti itu, bukan amalan tapi ajiannya seperti itu. Nah, kalau misalkan sedulur mau, itu sampean bisa catat, Nah, tapi bila sudah hafal, catatannya itu tolong dibakar. Ini kan ada gelasnya diisi air. Nah, catatannya itu dibakar, abunya ditaruh di air, nah dikocok gitu kan, diminum seperti itu. Kenapa? Karena mungkin beda guru, ya kan. Kalau guru saya itu mengajarkan ilmu keling, jadi ilmu neng ngerasa neng ati. Jadi dimudahkan, diusahakan apa yang telah dibakar itu mendarah daging di kita gitu. Jadi memang benar, saya dulu sempat kesel sama belajar kejawen karena nggak manjing-manjing, saya pindah ke Al-Hikmah gitu kan. Memang benar, pas saya pindah lagi ke kejawen kok saya masih ingat gitu, masih ingat apal. Nah, jadi biar ilmu itu mendarah daging, ilmu keling itu seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan teman-teman yang rungkat bisa lebih mawas gitu kan. Gunakan 3 neptu ini, kalau kuat ya dipuasakan gitu kan. Kalau misalkan nggak kuat puasa ya misalkan gini, di bulan-bulan itu sampean cari nih tanggal sehari ini gitu kan, sampean libur dulu seminggu. Nah, pas di hari ini Selasa Kliwon, Selasa Pon, ini sampean mulai dagang seperti itu. Nah, untuk amalannya untuk ajiannya itu seperti tadi. Nah, kalau misalkan sampean mau, itu ditulis ya kan. Kalau sudah hafal dibakar, kalau perlu ditambahi tirakat puasa. Oke, sebelumnya terima kasih, mohon maaf jika pemahaman yang saya berikan ini kurang jelas gitu kan, karena ya memang saya tuh lebih ke aksi, jarang seperti ini karena mau ngonten biar kayak artis gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya, salam rahayu.